Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih melakukan perhitungan sementara kerugian negara korupsi bantuan sosial atau bansos milik Presiden Joko Widodo. Dari perhitungan sementara, nilai kerugian negara dari korupsi tersebut naik 2 kali lipat dari sebelumnya, 125 miliar rupiah menjadi 250 miliar rupiah. Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto menyebut kerugian negara itu masih berdasarkan nilai perhitungan sementara untuk sejumlah paket bansos presiden yang dikorupsi. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 1 orang tersangka, yakni Direktur Utama Mitra Energi Persada, sekaligus tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020, Ivo Wongkaren. Pengusutan kasus Banpres itu merupakan hasil pengembangan perkara distribusi bansos yang baru diputus oleh Pengadilan Tipikor. Kasusnya yakni pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos Republik Indonesia tahun 2020. Tessa menjelaskan dalam pengembangan kasus ini dilakukan secara simultan semenjak awal kasus ini diselidiki. Untuk perkara kali ini, penyidik bakal berfokus pada aset kerugian negara. Ivo merupakan salah satu vendor pelaksana dengan menggunakan PT Anomali Lumbung Arta atau PT ALA. Dia diikutsertakan dalam pendistribusian bansos berkat kedekatan dirinya dengan salah seorang di Kemensos. Pada PT ALA itu juga merupakan memiliki paket dalam jumlah besar dibandingkan perusahaan lain yang menjadi vendor pekerjaan bansos Banpres. Terkait isi dari bansos itu bervariasi, mulai dari beras, minyak goreng, biskuit, dan beberapa sembako lainnya. Menurut Tessa, modus yang dilakukan tersangka dengan cara menurunkan kualitas bansos tersebut. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mempersilakan KPK memproses hukum kasus dugaan korupsi bantuan sosial presiden atau bansos saat penanganan pandemi COVID-19. Saya kira tindak lanjut dari peristiwa yang lalu ya, silakan diproses hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh aparat hukum. Terkait isi dari bansos itu sendiri bervariatif, mulai dari beras, minyak goreng, ada biskuit dan beberapa sembako lainnya. Terkait nilai pengadaan yang sedang disidik masih berproses, jadi akan kami update di kesempatan berikutnya. Tentunya kami menyampaikan bahwa perbuatan para tersangka untuk mengambil keuntungan dengan mengurangi kualitas bansos yang seharusnya sampai ke masyarakat ini mencederai semangat pemerintah, semangat Bapak Presiden Jokowi untuk memberikan bantuan terutama di saat pandemi COVID. Jadi KPK sangat memperhatikan tindakan yang dilakukan oleh para tersangka dan berkomitmen untuk menyelesaikan perkara ini sampai dengan tuntas. Demikian, terima kasih. Negara atas kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial presiden atau Banpres bertambah. KPK mencatat uang rakyat yang lenyap sebesar 250 miliar rupiah. Pernyataan tersebut diungkap oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto. Menurut Tessa, hitungan itu belum final karena pemberkasan masih dilakukan. Total 250 miliar itu terhitung dari 3 terbit penyaluran Banpres yang sudah dilakukan. KPK awalnya menyebut kerugian negara dalam kasus ini sebesar 125 miliar rupiah. Namun ada penambahan kerugian negara dari hasil perhitungan yang dilakukan.
KPK mengungkap banpres yang tengah diusut berisi sejumlah bahan pokok seperti beras, minyak goreng, sembako, dan beberapa bahan pangan lain. Bansos itu pernah dibagikan Presiden Joko Widodo kepada masyarakat. Hingga kini KPK masih menelusuri nilai pengadaan banpres tersebut. TSA mengatakan tindakan tersangka mengurangi kualitas bansos ke masyarakat mencederai semangat Joko Widodo memberikan bantuan saat pandemi COVID-19. Dalam kasus ini KPK menetapkan Direktur Utama Mitra Energi Persada Ivo Wongkaren sebagai tersangka.